Di setiap game Pokemon utama, pemain harus memulai dengan Pokemon Starter. Pokemon ini adalah partner pertama yang akan kamu pilih, dan kemungkinan besar akan kamu bawa sepanjang permainan. Pokemon Starter unik karena biasanya tidak bisa ditangkap di tempat lain. Namun, selama bertahun-tahun, para pemain telah memiliki kesempatan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan partner yang telah mereka kenal dan juga cintai. Ya, akibatnya, perdebatan penggemar pun memanas mengenai Pokemon Starter mana sih yang terbaik dari semua generasi gitu kan. Tidak ada cara pasti untuk memastikannya ya, tetapi beberapa Pokemon Starter lebih unggul jika mempertimbangkan kemampuan mereka hingga saat ini. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Totodile. Agar seri Pokemon dapat mempertahankan momentumnya di akhir 1990-an, generasi kedua harus sama suksesnya dengan generasi pertama pada masa itu. Hal ini sebagian besar berkat 3 Pokemon Starter yang juga hebat. Totodile mungkin tidak memiliki evolusi akhir varian regional kayak Cyndaquil, tetapi ia menebusnya dengan pesonanya dan sekarang bahkan dia punya Mega Evolution-nya. Totodile bisa dibilang sangat menggemaskan, sementara evolusi terakhirnya yaitu Feraligatr terlihat sangat mengesankan. Pemain tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan Feraligatr karena Croconaw berevolusi setelah level 30, lebih awal daripada Pokemon Starter lainnya lah. Litten. Garis evolusi Litten telah mengalami semacam kelahiran kembali dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun evolusi terakhirnya yaitu Incineroar mendapatkan banyak kritik karena bukan Pokemon yang bisa diterima semua orang, ia tetap menebusnya dengan statistik serangan yang tinggi dan juga ability yang mengejutkan. Incineroar memiliki ability Intimidate yang akan menurunkan statistik serangan Pokemon manapun yang pertama kali muncul di hadapannya. Ya, jika waktunya tepat, Incineroar ini mungkin memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dari serangan apapun yang kemungkinan akan dihadapinya terlebih dahulu. Chimchar. Chimchar seperti Pokemon Sinnoh lainnya yang memulai debutnya di Pokemon Diamond, Pearl, dan juga Platinum, lebih diarahkan untuk menyerang daripada bertahan. Pokemon monyet api ini memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada para pemain, terutama dalam evolusi terakhirnya, Infernape yang bertipe Fire Fighting. Pokemon ini juga merupakan Pokemon yang kuat dan tentu saja salah satu kombinasi tipe terbaik dalam seri tersebut. Kemampuan Iron Fist yang akan meningkatkan kekuatan serangannya menambah jangkauan jurus Infernape yang pastinya semakin mengesankan. Sprigatito. Sprigatito jelas merupakan salah satu Pokemon terlucu dalam beberapa game terakhir. Pokemon kucing rumput kecil ini mungkin tampak biasa aja pada awalnya, tetapi seiring waktu, ia menjadi jauh lebih kuat saat berevolusi menjadi bentuk terakhirnya yaitu Meowscarada. Sebagai Pokemon yang bertipe Grass Dark, Meowscarada hampir mengikuti jejak Pokemon yang berevolusi terakhir sebelumnya yaitu Greninja. Ia juga memiliki ability Protean, yang memberi Meowscarada kemampuan untuk mengubah tipe serangannya agar sama dengan jurus apapun yang digunakannya. Grookey. Pokemon tipe Grass memang jarang memiliki peringkat setinggi Pokemon tipe starter lainnya, tetapi Rillaboom membawa Pokemon tipe Grass ke arah baru dengan statistik serangan dan pertahanannya yang tinggi hingga saat ini. Pokemon ini lebih seperti tank ya daripada prajurit tunggal, dan meskipun bertipe Grass tunggal, ia memiliki satu kemampuan yang tidak dimiliki Pokemon starter lainnya yaitu kekuatan untuk meningkatkan output kerusakannya. Rillaboom memiliki ability Grassy Surge yang mengaktifkan kondisi medan yang berbeda dari kondisi cuaca. Serangan tipe Grass-nya ini akan menghasilkan tambahan 50% kerusakan. Scorbunny. Salah satu kekurangan Pokemon starter dari Pokemon Sword and Shield adalah mereka tetap bertipe sama di sepanjang garis evolusinya, alias nggak ada tambahan tipe di evolusi terakhirnya gitulah. Ini berarti banyak Pokemon ini memiliki keterbatasan moveset. Ya meski demikian, Scorbunny mengatasinya dengan dua cara. Pertama dengan statistik serangan dan kecepatannya yang tinggi. Kedua, kemampuan tersembunyinya dari evolusi terakhirnya yaitu Cinderace. Kemampuan tersembunyi tersebut yaitu Libero, yang berfungsi serupa dengan kemampuan Protean ya, yaitu mengubah Pokemon tersebut menjadi tipe jurus yang digunakannya. Ya ini menjamin bonus kerusakan untuk jurus apapun yang digunakannya lah. Torchic. Torchic mungkin Pokemon kecil yang menggemaskan pada awalnya,
Tetapi seiring waktu, ia akan menjadi partner yang jauh lebih kuat. Torchic pada akhirnya akan berevolusi menjadi Blaziken, salah satu Pokemon yang paling mengandalkan serangan hingga saat ini. Ia adalah salah satu Pokemon yang paling disukai di antara Pokemon starter lainnya, berkat statistik serangannya yang tinggi, serta kemampuan tersembunyinya yaitu Speed Boost. Dengan ability ini, kecepatan Blaziken akan meningkat di setiap giliran serangannya, menjadikannya monster yang berpotensi memberikan kerusakan yang tak terhentikan. Charmander. Hanya sedikit Pokemon yang memiliki daya tahan sekuat Charmander dan evolusi-evolusi selanjutnya. Pokemon klasik dari Red and Blue ini turut melejitkan kecintaan penggemar terhadap dunia Pokemon. Dan hingga saat ini, Charmander tak kalah hebat dibandingkan dengan Pokemon-Pokemon starter yang baru. Seperti kebanyakan Pokemon, kekuatan sejatinya terletak pada evolusi terakhirnya yaitu Charizard, yang bisa dibilang memiliki tempat yang lebih besar di hati para penggemar hingga saat ini. Meskipun kelemahan utama Charizard adalah Pokemon tipe batu, tapi ia tetap sangat kuat lah. Froakie. Froakie memang bukan Pokemon yang paling mengancam saat pertama kali didapatkan pemain, tetapi evolusi terakhirnya lah yang membuatnya begitu berharga. Seiring waktu dan juga perhatian, Froakie akan berevolusi menjadi Greninja, Pokemon starter dengan statistik yang bisa dibilang terbaik di seluruh franchise. Hingga saat ini, ia tetap menjadi Pokemon starter dengan kecepatan dan memiliki statistik serangan yang mengesankan di samping kecepatannya tersebut yang memang sangat tinggi. Meskipun kombinasi tipe Water Darknya bukanlah hal yang paling mengesankan dalam permainan, namun tentu saja kekuatan Greninja yang sebenarnya terletak pada kemampuan tersembunyinya, Protean, yang mengubah tipe Pokemon tersebut agar sesuai dengan jurus yang baru saja mereka gunakan. Mudkip. Hanya sedikit pemain yang bisa mengatakan bahwa Mudkip bukanlah Pokemon starter terbaik untuk permainan Hoenn. Ya, kamu tidak bisa menyangkalnya jika ia adalah salah satu Pokemon yang sangat fleksibel. Hal ini terutama disebabkan oleh evolusi terakhirnya yaitu Swampert. Daya tarik utama Mudkip di awal Pokemon Ruby dan juga Sapphire adalah kemampuannya melawan banyak gym leader dalam permainan. Mudkip akan berevolusi menjadi Marshtomp, yaitu Pokemon yang bertipe Water Ground. Kombinasi tipe inilah yang menjadikan Mudkip dan juga evolusinya menjadi Pokemon starter yang paling diminati hingga saat ini. Dan itulah Pokemon starter paling kuat sampai saat ini. Ya, bisa dibilang mereka terbaik lah. Tentu saja ada perubahan di setiap generasi yang memberikan pasang surut pada performa mereka. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.